Halo teman naik kelas dari berbagai daerah di Indonesia. Selamat datang di podcast Entrepreneur Heroes, ruang belajar dan berbagi untuk UMKM muda Indonesia yang saat ini sedang berjuang mengembangkan usahanya agar naik kelas. Acara ini dipersembahkan oleh Ayo Naik Kelas dan PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk. From Zero to Hero merupakan tema untuk mengangkat cerita para entrepreneur muda Indonesia dalam mengembangkan bisnisnya dari ide, proses jatuh bangun hingga berkembang dan kemudian menjadi salah satu juara dari BNI Entrepreneur Heroes 2021. Podcast ini juga sebagai media belajar bagi generasi muda lainnya untuk memiliki semangat memajukan usaha dan lompat lebih tinggi bersama BNI serta Ayo Naik Kelas. Baiklah, di edisi kali ini kita akan berbincang dengan Sarjana Desain Produk Institut Teknologi 10 November Surabaya yang sukses menjadi pioner di industri kreatif dalam memanfaatkan kardus. Sekali lagi, kardus menjadi produk bernilai kreatif tinggi. Dan bukan hanya menjangkau pasar dalam negeri, tetapi ia juga berhasil melakukan ekspor hingga ke Milan, Belanda, Las Vegas, dan Australia. Di usianya ketika 28 tahun, ia terpilih menjadi Forbes 30 Under 30 sebagai apresiasi untuk konsistensi dalam mengembangkan usaha dari bangku kuliah hingga sukses. Nah, untuk mendengar cerita dan mengambil inspirasi yang lebih lengkap, saya langsung saja menyapa Arif Susanto, CEO Dus Duk Duk. Arif. Halo Mbak Brigita. Sehat? Alhamdulillah sehat. Mbak Brigita gimana kabarnya? Sehat Mbak? Selalu sehat dong. Apalagi kalau ketemu kamu, ikut bangga loh. Anak muda luar biasa ya. Sebelum kita akan memulai diskusi di podcast kita untuk edisi kali ini. Tak tes di temen tak koniku sarjana desain produk ITS. Vivat! Hidup ITS. Oke. Lulus ya berarti? Iya, berarti bener. Karena ini ya teman naik kelas, ada yang mengklaim biasanya lulusan ITS, tapi lulusnya ini lulus dengan drop out. Nah kalau yang ini benar, lulus tulen. Oke, kita langsung saja ya mendengarkan cerita dari Arif Susanto, bagaimana ia kemudian mengembangkan bisnisnya. Profilnya ini sebenarnya apa sih Dus Duk Duk ini? Silakan Arif. Iya, terima kasih Mbak Brigita. Kita semacam reunian gitu ya kita. Iya, tapi gak ketok yo. Oke, terima kasih sekali lagi. Ini adalah kesempatan yang sangat luar biasa karena saya diberikan kesempatan untuk memperkenalkan perusahaan saya gitu yang sebenarnya sudah kita dirikan atau sudah saya bangun bersama dengan tim-tim kita dari tahun 2013 yang pada waktu itu saya juga masih ada di bangku kuliah di desain produk ITS. Jadi kita pertama kalinya berdiri tahun 2013 dengan brand nama Dus Duk Duk. Dus Duk Duk itu sebenarnya dari kata-kata kardus untuk duduk gitu. Inspirasinya dari mana? Inspirasinya adalah dari salah satu tugas mata kuliah saya gitu di desain produk gitu. Tugas mata kuliah itu salah satunya adalah mengelola material, menganalisa material itu bisa digunakan untuk apa gitu kan ya. Jadi di salah satu mata kuliah tersebut saya mendapatkan tugas untuk menganalisa material dari mulai material kayu, kawat, kertas dan lain sebagainya. Sampai akhirnya ketemulah si material kardus ini gitu. Dan ternyata ketika dikasih dari tugas material kardus tersebut, kemudian bisa digunakan untuk beberapa macam produk, akhirnya saya merasa bahwa kok kayaknya material kardus ini unik ya, dan saya mulai jatuh cinta dengan material kardus tersebut gitu. Dan justru malah dari situlah, dari produk-produk hasil tugas, kemudian dipamerkan oleh ITS di beberapa event-event pamerannya ITS gitu. Dari situ, pada waktu pameran, kita justru malah ditanya oleh ibu-ibu gitu, Mas, ini produknya bisa dibeli nggak ya gitu. Namanya anak muda, mahasiswa, kalau ada insting ibu-ibu yang nanya, kita udah kepikiran, wah ini dapat cuan nih rasa-rasanya nih, wah ini bisa benar-benar menghasilkan nih. Dari situlah mulai kepikiran untuk membuat brand nama Dus Duk Duk, kardus untuk duduk. Yang produk pertamanya adalah kursi, kekuatannya bisa sampai 180 kg, dan itu semuanya terbuatnya dari material kardus tahun 2013. Kemudian tahun 2014 kita kembangkan lagi, 2015 kita kembangkan lagi, kemudian tahun 2015
kita kembangkan untuk produk andalan kita yang baru, yaitu untuk dekorasi event gitu. Karena pada waktu itu sebenarnya kita mendapatkan pemesanan dekorasi yang pertama dari Mbak Luna Maya untuk dekorasi butiknya beliau gitu di beberapa butik di Surabaya, di Sidoarjo, dan di Malang. Dari situlah mulai kepikiran juga nih, wah ternyata material kardus dari yang pertama kali furniture, kemudian kita kembangkan terus-menerus sampai akhirnya jadi dekorasi gitu. Tapi ternyata dari proses perjalanan itu dari tahun ke tahun kita memang tetap memproduksi furniture, kita tetap memproduksi dekorasi sampai hari ini pun juga iya gitu. Bahkan di tahun 2017 kita sempat membuat kafe yang semua furniturnya terbuat dari material kardus juga gitu kan, di daerah Bandung. Dan di situ sebenarnya adalah salah satu eksplorasi kita yang ternyata dari material kardus pertama kali kekuatan kursinya 180 kg sampai akhirnya tahun 2017 itu kita bisa meningkatkan kekuatannya bisa sampai 300 kg gitu. Jadi memang ternyata material kardus yang semula itu cuma furniture biasa dengan kekuatan 180 kg, kemudian akhirnya meningkat menjadi dekorasi, kemudian kita tidak berhenti di situ, kita terus mengeksplorasi sampai menciptakanlah gitu ya produk-produk kardus duduk itu dengan kekuatan yang makin lama makin kuat gitu. Makanya kenapa furniture kita di kantor mulai dari meja kerja saya, furniture ruang tamu, meja kerjanya tim saya, semuanya rata-rata terbuat dari material kardus. Nggak ada yang terbuat dari kayu juga gitu, kecuali temboknya gitu. Dan sampai hari ini di masa pandemi ini ternyata material kardus ini tidak dikembangkan hanya untuk furniture ataupun dekorasi aja, karena memang selama pandemi ini banyak sekali event-event yang postpone, event-event yang tidak berlanjut, sampai akhirnya kita menciptakan beberapa brand baru gitu. Mulai yang pertama adalah brand untuk produk mainan anak-anak, karena kita merasa bahwa selama pandemi ini dengan kegiatan di rumah aja, banyak sekali anak-anak berada di rumah, bosan gitu kan ya. Ibunya pun juga ikutan sekolah, nggak sempat masak dari pagi sampai sore gitu kan ya. Ibunya pun stres harus bagaimana cara menghibur anaknya, makanya beli produknya brand kita yang kedua namanya Two Toys gitu. Dan sampai sekarang pun masih berjalan. Kemudian kita juga bikin lagi brand baru lagi yang khusus untuk kemasan, karena kita tahu bahwa material kardus dikenalnya adalah untuk kemasan air mineral atau mungkin kemasan mie instan gitu kan ya. Dari situlah kita memunculkan brand Pack Impact dengan alasan bahwa kita pengen membantu sesama UMKM yang banyak bermunculan di masa pandemi ini. Karena kita kalau melihat beberapa UMKM di Indonesia ini untuk kemasan itu kan masih belum maksimal gitu kan ya. Kita berharap bisa sama-sama saling berkolaborasi, bergandengan tangan untuk UMKM lain yang mereka akhirnya bisa merepresentasikan produk mereka dengan baik gitu. Dan proses perjalanan ini pun juga sangat luar biasa sebenarnya dari tahun 2013, kemudian tahun 2014 sampai sekarang ini, sampai pandemi sekalipun, kita terus berproses sampai akhirnya bahkan di tahun 2020 sebelum pandemi kita sempat mendapatkan beberapa penghargaan juga. Salah satu penghargaan yang cukup bergengsi adalah penghargaan yang tadi disampaikan Mbak Brigita juga, yaitu Forbes 30 Under 30 gitu. Yang saya sendiri pun sebenarnya tidak pernah mendaftar, saya pun juga tidak pernah tahu formulirnya isinya seperti apa. Bahkan pada waktu di email pertama kali saya sempat melihat itu, saya kira spam, saya delete dari email saya gitu kan. Jadi itu adalah sebuah keniscayaan tersendiri untuk material kardus kita. Bahkan kalau bisa dibilang, kalau orang-orang desain ini biasanya membuat produknya itu sertifikasinya atau hasil dari produknya itu benar-benar bisa dihasilkan atau benar-benar dianggap berkelas itu ketika mendapatkan predikat good design gitu. Tapi justru malah Dus-Duk-Duk ini mendapatkan predikatnya adalah dari Forbes gitu, yang at least itu adalah media bisnis yang menurut saya pribadi itu sesuai sekali dengan apa yang menjadi visi misinya Dus-Duk-Duk gitu. Dus-Duk-Duk sampai hari ini itu salah satu visi misi kita adalah membuat gambaran UMKM di Indonesia sendiri untuk menginspirasi bahwa UMKM di Indonesia itu dari yang memunculkannya adalah dari produk, dari manufaktur, dari produk material kardus yang semula dinilai hanya produk sampah mungkin ya, atau mungkin materialnya adalah material sampah, bahkan dikenalnya adalah mungkin dengan konotasi yang kurang baik, lagu-lagu lelaki kardus gitu kan ya.
bahkan kotak kardus pemilu aja dihujat-hujat mati-matian gitu kan ya. Bahkan banyak sekali konotasi-konotasi yang kurang baik, padahal sebelumnya material kardus itu dari 2013 sampai hari ini kita berusaha untuk ini loh, material kardus itu nggak serapuh yang kita harapkan atau nggak serapuh yang kita lihat semacam itu gitu. Dan hari ini kita bisa membuktikan bahwa ternyata material kardus itu dari 2013 sampai hari ini masih bisa bertahan gitu sih Mbak Brigita. Jadi kardus yang katanya letoy, ternyata kalau didesain dengan baik bisa strong sampai 300 kg. Tapi tentu ada banyak pertanyaan ya. Dari mana dapat kardusnya, kemudian bagaimana maintain orang-orang untuk bisa percaya bahwa kardus yang selama ini image-nya itu sampah dan cuman buang-buangan, tadi yang kayak kamu bilang lelaki kardus gitu ya. Untuk bisa merubah image itu bukan hal yang mudah. Nah, bagaimana kemudian proses memperkenalkannya? Ya, justru itu yang menurut saya pribadi adalah menjadi tantangan kita pertama kali 2013 sampai hari ini bahkan Mbak Brigita. Jadi edukasi ke masyarakat, edukasi ke pembeli itu menjadi salah satu hal yang penting bahwa ini loh dari material kardus yang semula itu hanya sampah, tapi kita memang berkali-kali lipat bisa menaikkan value-nya. Salah satunya adalah ya bagaimana kita bisa mempresentasikan produk kita tersebut ke kelas yang lebih berkelas gitu ya. Kalau mungkin di sini mungkin kita punya jargonnya adalah melompat lebih tinggi, saya berusaha melompatnya dengan material kardus gitu kan ya. Karena dari yang pertama tahun 2013 aja, pertama kali kita memamerkan kursi dari material kardus, itu orang-orang kalau lagi di pameran itu benar-benar ngelihatnya sampai disobek atau sampai benar-benar dicoblos, sampai kardusnya benar-benar bolong, baru mereka percaya bahwa oh iya beneran ini dari kardus gitu, padahal memang dari kardus gitu, dan itu 180 kilo itu benar-benar nggak main-main gitu kan ya. Dan dari situlah justru malah bisa membuktikan bahwa oh iya ya ternyata dari material kardus ini memang beneran kuat dan kekuatannya bisa 180 kilo bahkan bisa sampai 300 kilo gitu. Dan salah satu tipsnya adalah bagaimana kita membranding usaha kita yang dari UMKM ini tapi ternyata dengan hasil desain, kemudian dengan produksi kita yang dibantu dengan mesin, manufakturnya pun dengan kualitas yang baik, kemudian material kardusnya juga kita bekerja sama dengan beberapa pabrik yang mereka itu bisa menghasilkan material kardusnya dengan grade yang lebih bagus. Itulah yang menjadikan kita semakin berkelas, semakin berkualitas yang pada akhirnya bisa mempercayakan produk-produk kita untuk klien-klien kita juga gitu dari 2013 sampai hari ini juga gitu. Itu sih Mbak Brigita. Jadi desainnya itu bukan cuma desain yang memang bagus kualitasnya dan menarik bentuknya, tetapi juga desain brandingnya ini mau dijual kemana, brandingnya ini seperti apa, brandingnya ini menentukan pasarnya kemana. Nah, tentu teman naik kelas ini sudah punya banyak pertanyaan berkaitan mengenai jatuh bangunnya, begitu ya. Kalau ini bukan lelaki kardus, tapi lelaki pemilik pabrik kardus. Ya, kita akan jawab pertanyaan-pertanyaan dari para teman naik kelas. Ini berkaitan mengenai seorang Arif Susanto, begitu ya. Bagaimana kemudian bisa bertahan, bisa membuat bisnisnya sampai diekspor. Pernah nggak sih kemudian ngerasain susah juga ya ternyata nge-branding kardus ini? Pastinya di tengah jalan itu ada masa-masa di mana kita berpikir bahwa ini beneran nggak ya ada pasarnya gitu kan ya Mbak. Apalagi dengan material kardus, bahkan sampai hari ini tuh kalau teman-teman yang sesama pebisnis atau ada beberapa orang yang bertanya ke kita, itu sering sekali menanyakan, kok kamu bisa sih di masa yang susah gitu, apalagi di masa pandemi yang sekarang ini gitu, kamu kok masih bertahan ya si dus-duduk ini, padahal orang kan setiap hari nggak makan kardus gitu kan ya. Itu kadang-kadang kita juga bertanya ke pribadi kita sendiri, tapi kita justru makin semangat juga gitu. Ternyata, oh iya ya, orang aja sampai bertanya semacam itu gitu, apalagi kita gitu. Justru berarti kita harus makin semangat membuktikan bahwa material kardus walaupun nggak dimakan setiap hari, tapi kita ternyata tidak berhenti berinovasi,
tidak berhenti berkreativitas, tidak berhenti memberikan promosi-promosi dengan kreativitas kita, mulai dari produk, mulai dari berbagai macam uh, berbagai macam cara gitu ya mempromosikan produk-produk kita dengan mencari beberapa peluang-peluang yang sekarang ada, ya kita tetap terus harus berjalan gitu. Bisnis itu harus semacam itu juga gitu. Dan itu yang dilakukan di bisnis itu. Iya, ada banyak tantangan ya selain tadi nge-branding. Yang tadinya dibilang sampah, ternyata bisa nilai value-nya sangat tinggi sekali. Dan bahkan diminati oleh masyarakat asing gitu ya. Nah, untuk bisa mendapatkan bahan baku, untuk kemudian memulai desain, membuat istilahnya creating desain dari awal. Jane kon biyen nak sinau iki teh. Kon nak sinaumu lambe desain sih. Sinau tekon di. Nah, ini jadi salah satu hal yang unik menurut saya pribadi juga, Mbak Brigita gitu kan ya. Dulu mungkin tahunnya itu kita mengeksplorasi material kardus ini hanya untuk menganalisa sebuah material kardus ini bisa digunakan untuk apa gitu. Tapi justru dari 2013 sampai sekarang itu kita sangat terbantu dengan adanya klien-klien kita gitu. Contohnya nih, di tahun 2015 itu kita pernah bikin patung Buddha untuk salah satu dekorasi di salah satu mall di Surabaya. Itu tingginya sampai 8 meter. Terus kemudian kita bikin dua, satunya patung Buddha tidur panjangnya 7 meter gitu. Dan itu menghabiskan 1.000 sekian ratus lembar material kardus itu kan ya. Dalam bayangan saya pribadi nggak pernah belajar untuk bikin patung kardus, nggak pernah bikin atau kepikiran sama sekali nanti kalau bikin itu kira-kira caranya gimana. Itu nggak pernah ada sama sekali gitu. Tapi justru malah dengan adanya tantangan-tantangan dari peminat-peminat kita, pasarnya ada gitu kan ya, menanyakan ke kita, Mas bisa nggak bikin patung Buddha seperti yang ini? Bisa nggak bikin pohon? Bisa nggak bikin balon udara? Bisa nggak bikin ini, bikin itu? Akhirnya kita menjadi tertantang gitu kan ya. Kita jadi muter otak gimana caranya, wah ini kalau ada pasarnya yang tanya semacam ini, berarti memang benar-benar ada orang yang membutuhkan material kardus untuk sesuatu hal gitu. Dan itu menurut saya pribadi memang jadi salah satu hal yang memang dari awal menjadi salah satu visi misinya Dusdukduk, bahwa kalau dulu itu pada waktu kuliah saya mulai kepikiran bahwa kenapa sih ada desainer ya misal bikin produknya pengen ramah lingkungan, terus kemudian atau pengen produknya itu mungkin ringan, simple, sederhana gitu, tapi malah materialnya itu justru malah terbuatnya mungkin dari kayu atau mungkin dari plastik yang harus mungkin cara buatnya itu juga cukup ribet gitu kan ya. Tapi ternyata ada loh material lain yang bisa digunakan sebagai material alternatif. Cara buatnya, potongnya dari tangan pun sebenarnya bisa. Bahkan kursi kita pun juga nggak usah sekruk, nggak usah paku, nggak usah lem pun juga bisa dilepas pasang dengan sangat mudah. Kardus pun juga kalau dibawa gitu ya, saya bawa ke studionya Mbak Brigita juga ringan gitu kan ya. Biayanya pun juga pastinya juga lebih ringan gitu. Jadi menurut saya pribadi nggak ada hal yang tidak mungkin dibuat dengan material kardus. Bahkan kalau saya bandingkan dengan luar negeri ya yang sudah ketemu dengan kita gitu, itu mereka pasti akan bertanya gitu. Justru bisa bikin apa aja karena di luar negeri itu material kardus sudah dibikin untuk perahu, dibikin untuk rumah, dibikin untuk jendela, pintu dan sebagainya gitu. Dan saya yakin nanti Dusdukduk bisa juga semacam itu juga. Wah, gitu, amazing. Tapi tentu di awal-awal ada tantangan dong ya. Selain biasanya nih ya, kalau masih baru-baru modalnya tekon di kayak itu ku kerdus semono kayak tekon di duitnya. Kalau modalnya justru, nah ini menurut saya pribadi juga untuk teman-teman yang baru memulai usaha, apalagi mungkin mulai usahanya saat kuliah, itu menurut saya pribadi, ya udah kita manfaatkan dulu apa yang ada di diri kita gitu kan ya, yang ada di lingkungan kita, termasuk saya itu termasuk yang memanfaatkan embel-embel alma mater kampus kita, Mbak Brigita. Mantap. Ya kan, mumpung kita masih mahasiswa gitu kan ya, ya udah itu kita gunakan gitu kan, kita gunakan untuk apa? Oke, pameran kita ikut sama kampus gitu kan ya, ikut lomba atas nama kampus, orang jadi ngelihat kita bahwa oh iya ini anak kampus ini loh gitu, wah ini keren gitu, gitu kan, jadi jurinya pun juga terinspirasi dengan kita dari situ sebenarnya gitu kan ya.
sebenarnya hal yang paling mungkin untuk kita perkenalkan ke teman-teman yang baru memulai usaha, bahwa modal itu sebenarnya bukan sesuatu hal yang paling utama dalam memulai berbisnis. Karena saya pribadi pun bisa dikatakan memulai bisnisnya Dusdukduk itu dari apa? Salah satunya yang terbesar adalah dari networking kita, dari lingkungan kita, baik itu dari kampus kita itu tadi, ataupun networking saya pada waktu saya masih kuliah. Kebetulan saya masih kuliah, senangnya ikut seminar, senangnya ikut pelatihan bisnis, ikut pelatihan self improvement, yang pada akhirnya dari situlah mulai ketemu beberapa orang yang mereka sebenarnya oh iya mau bantuin promosi, mau bantuin memasarkan dan sebagainya gitu. Dari situlah sebenarnya itu malah justru membuat bisnis kita itu makin lama makin dikenal orang juga gitu. Jadi bantuan untuk memperbesar bisnis kita itu asal mulanya bukan cuma sekedar uang juga gitu kan ya. Bahkan mengembangkannya pun juga bukan sekedar uang, tapi bagaimana kita bisa membangun relasi yang baik, membangun hubungan yang baik, ke klien kita pun juga harus baik, memberikan desainnya pun juga terbaik, yang pada akhirnya justru malah membuat orang percaya bahwa oke, kalau saya mau ketemu desainer kardus gitu ya, yang paling ciamik di Indonesia di Dusdukduk aja lah gitu kan. Gak ada lagi dong. Walaupun ada yang lainnya mungkin yang sekarang juga mulai bertumbuh gitu ya, mulai ngelihat bahwa oh iya ini material kardus bisa nih di Dusdukduk dibikin kayak gini gitu, ada gitu kan. Tapi tetap gitu pengennya ketemu Arif Susanto aja lah gitu kan. Siapapun pemainnya, Arif Susanto tetap di hati gitu ya. Dukung lah ya Presiden Kardus Indonesia Arif Susanto gitu kan. Ini juga banyak orang jadi pertanyaan ya. Kebanyakan untuk pemikiran lama, mahasiswa sudah dari kampus bagus, punya networking bagus, wes jadi pegawai aja lah. Senior-seniornya yang BUMN akeh. Kenapa seorang Arif Susanto memutuskan aku jadi pengusaha aja deh? Iya. Nah, ini jadi salah satu cerita yang sampai hari ini tuh selalu menjadi spirit saya, Mbak Brigita. Karena dulu waktu saya masuk kuliah di jurusan saya di desain itu waktu semester 1, semester 2 itu saya banyak sekali melihat senior-senior saya itu berbisnis juga gitu kan ya. Kalau orang-orang desain bikin produk apapun gitu ya, mau itu produknya kerajinan, fashion atau apapun itu gitu ya, itu rasa-rasanya semua produknya itu bagus banget gitu. Nah, tapi justru malah ketika pengen mengembangkan bisnisnya secara bagus, sustain, itu justru malah mereka nggak benar-benar bisa terus-menerus bisa melestarikan bisnisnya mereka gitu. Karena salah satunya adalah tantangan untuk membuat bisnis tersebut itu benar-benar bagus. Salah satunya adalah mungkin dari bagaimana kita mengeksekusi bisnis kita. Dari mungkin cara SOP-nya kita, peraturan kita, promosi kita, ke pelayanan ke kliennya. Itu yang menurut saya jadi salah satu spirit saya juga untuk membangun Dusdukduk. Saya kalau mau bikin bisnis gitu kan ya, walaupun saya mungkin sebelum Dusdukduk juga punya bisnis-bisnis yang lain yang gagal gitu. Pada waktu saya ketemu Dusdukduk, saya juga punya spirit bahwa kalau saya bikin Dusdukduk ini, saya harus bikin bisnis ini sustain. Saya harus bikin bisnis ini tuh terus-menerus berkelanjutan sampai benar-benar bagus. Caranya apa? Caranya ya saya punya spirit produknya didesain dengan bagus, itu mewakili dari bidang ilmu desain saya gitu kan ya. Kemudian yang kedua adalah dengan menerapkan prinsip-prinsip berbisnis atau entrepreneur, yang kalau saya bikin atau saya cerita spiritnya adalah designpreneur gitu. Jadi saya punya prinsip designpreneur yang sebenarnya kalau itu ditarik benang merahnya juga itu hampir sama dengan perjalanan UMKM di seluruh Indonesia. UMKM kita itu bikin produk dari Sabang sampai Merauke itu luar biasa kreatif, luar biasa bagus-bagus. Bikin batik semuanya bisa beda motifnya, sesuai khasnya kota-kota mereka. Bikin ukiran, bikin lagu daerah, bahkan nama kue aja gitu bisa beda-beda gitu kan ya. Itu saking kreatifnya orang Indonesia, UMKM kita gitu. Tapi bagaimana cara mereka untuk mengembangkan bisnis mereka secara baik, itu justru malah yang menjadi tantangan kita ke depan gitu. Dan harapannya, nah rasa-rasanya sih BN ini yang punya semangat luar biasa untuk benar-benar bisa membuat UMKM untuk melompat lebih tinggi. Berbarengan sama Dusdukduk juga.
Tetap ya. Betulan. Nah, ini banyak yang juga ingin tahu ya. Biasanya kalau udah entrepreneur, fokusnya di entrepreneur. Info yang saya terima, Arif iki yo dosen. ITS kan tapi kan yo. Gimana caranya membagi waktu? Ini kan hal yang berbeda. Hal yang mungkin bagi banyak orang kalau bisnis maunya kan cak 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 cak. Nah, sementara kalau kita masuk ke kampus, teori ini itu panjang kali lebar kali tinggi menjadi volume. Gimana caranya membalancing semuanya? Iya, ini justru malah saya pribadi itu ini cita-cita saya yang dulu kecil gitu Mbak. Kalau dulu zaman anak-anak tuh banyak anak ditanya cita-citamu apa gitu kan ya, cita-citaku bisa jadi pilot, astronot, TNI, polisi gitu ya. Saya dulu zaman kecil itu bilang ke ibu saya kalau cita-cita saya itu untuk jadi guru gitu Mbak. Wah, Sangat luar sangat biasa mulia sekali bersahaja ya. cita-citamu. Mulia ya. Gitu, zaman-zaman dulu tuh saya kepengen jadi guru gitu kan ya. Tapi masuknya kuliahnya di desain, akhirnya mulai kepikiran bahwa pengen jadi pebisnis salah satunya gitu. Dan justru malah dari situ Allah itu sangat baik menurut saya karena untuk mentakdirkan cita-cita saya dari awal itu sudah mulai terlupa gitu kan ya. Sudah mulai kepikiran untuk pengen jadi pebisnis, tapi ternyata ada secercah gitu kan ya, secercah keniscayaan lagi untuk memberikan kesempatan bahwa saya memang pengen memberikan ilmu yang lebih baik gitu, karena proses perjalanan 2013 sampai sekarang ini dengan pengalaman berbisnis, kemudian dengan jatuh bangunnya berbisnis, akhirnya justru malah membuat saya kepengen untuk memberikan banyak pengetahuan, termasuk spirit saya tadi gitu, bahwa kita nggak bisa loh berbisnis itu cuma sekedar memikirkan desain produk yang bagus aja, nggak bisa semacam itu. Tapi kita juga harus melestarikan dengan produk-produk yang bagus, kemudian didukung dengan cara ilmu bisnis yang baik juga gitu. Dan dari situlah sebenarnya yang menginspirasi saya untuk menjadi dosen gitu. Dan dari situ itu malah justru saya merasa bahwa menjadi dosen itu ya bagian dari saya merefreshing diri saya. Kalau setiap hari di kantor ketemunya kan kardus gitu kan ya, harus ngitung kardus gitu, harus ngitung duit pun duitnya kardus gitu kan. Tapi justru malah ada beberapa hari yang saya harus ketemu mahasiswa, membicarakan desainnya pun juga untuk perkembangan desain-desain mahasiswa-mahasiswa di Indonesia juga. Jadi itu bagian dari sesuatu hal yang menyenangkan, dan menurut saya pribadi itu sangat bisa lah kita bagi waktunya. Bagaimana caranya ya, kita harus benar-benar tahu setiap hari Senin sampai Sabtu masih tetap dengan bisnis kardusnya gitu kan ya, tapi dalam beberapa hari itu 1 hari atau 2 hari tetap ngajar gitu. Saya rasa itu masih tetap bisa kita bagi gitu. Jadi ngajarnya sekaligus menularkan ide-ide bisnis, inspirasi bisnis agar makin banyak entrepreneur muda Indonesia ya. Nah, ini tips nih dari seorang Arif Susanto untuk anak muda agar berani berbisnis. Yang pasti ketika Mbak Brigita aja bilang berani gitu ya, itu adalah satu kata kunci yang menurut saya pribadi menjadi spirit saya juga Mbak Brigita gitu kan ya. Saya tuh tahun 2013 ketika teman-teman saya juga masih happeningnya ikut kegiatan kampus, tapi saya justru malah bisnisnya kardus lagi gitu kan ya, yang tahun 2013 itu belum leles ada kardus ya. Benar gitu kan ya. Jadi kalau di flashback itu 2013 saya memulainya dengan kata-kata berani itu pun gitu. Itu memulainya benar-benar dari material kardus, itu harus benar-benar ke Jalan Semarang, ngambilin kardus-kardus bekas ke loakan di Surabaya itu gitu kan ya. Itu benar-benar dari kardus bekas, dipotongnya juga pakai tangan, satu kursi bisa 4 sampai 7 hari untuk bikin satu kursi gitu kan ya, pakai cutter tangan. Kalau pebisnis itu biasanya bilangnya saya membangun bisnis itu berdarah-darah gitu kan ya. Kalau saya beneran berdarah-darah pakai cutter gitu, tangan berdarah dalam arti yang sesungguhnya gitu kan. Jadi itu memang benar salah satu hal yang menurut saya pribadi ya tolak ukurnya adalah berani dan kuat, ikhlas, sabar gitu kan ya, yang pada akhirnya menjadi sebuah hal konsistensi yang pada akhirnya bisa ketemu dengan
orang-orang yang menghargai karya-karya kita sampai hari ini juga gitu. Jadi memang perjuangannya tiada akhir ya. Darahnya pun darah real, bukan dalam tanda petik. Nah tentu nanti kita ingin tahu bagaimana kemudian Dus Duk Duk ini bisa go internasional dan upaya yang dilakukan oleh CEO-nya Aris Susanto untuk bisa melompat lebih tinggi. Tetapi sebelumnya kita simak dulu video berikut ini. Sebagai upaya pemberdayaan ekonomi kerakyatan, khususnya bagi para pelaku usaha mikro kecil dan menengah, Kementerian BUMN bersama perusahaan milik negara BUMN telah berhasil memberikan dukungan nyata untuk kemajuan 540.000 UMKM dengan menghadirkan 244 rumah kreatif BUMN sejak 2016 lalu sebagai rumah untuk berkumpul, belajar, dan membina para pelaku UKM menjadi UKM Indonesia yang unggul dan berkualitas. Seiring dengan tekad Kementerian BUMN untuk lebih memperkaya perannya di seluruh Indonesia melalui Rumah BUMN yang merupakan kolaborasi antar BUMN sebagai wujud nyata eksistensi BUMN untuk Indonesia maju bagi UMKM serta talenta milenial unggul. Kini telah hadir dengan kolaborasi antar BUMN yang bersinergi lebih erat, terpadu, dan tiada henti untuk kemajuan negeri. Adapun 4 rumah BUMN yang saat ini menjadi pilot project antara lain Rumah BUMN Pekalongan sebagai pusat batik Nusantara, Rumah BUMN Mataram sebagai pusat tenun Lombok, Rumah BUMN Sleman sebagai pusat kriya, serta Rumah BUMN Surabaya sebagai pusat pengembangan kuliner dan aneka sambal Nusantara. Selain pengembangan UMKM menuju go global, serta penyediaan akses pasar digital UMKM yang lebih luas dan lebih pasti, adanya sinergitas BUMN dalam mengelola dan menciptakan kemandirian rumah BUMN. 1. Pengembangan UMKM. 2. Rumah BUMN juga berperan mengajak dan membina milenial untuk menjadi entrepreneur unggul. 3. Co-working space. 4. Informasi tanggap bencana. 5. Program kemitraan dan KUR. Rumah BUMN juga mendukung berbagai program pemerintah dalam hal mengurangi digital divide bagi pelaku UMKM dalam wujud digitalisasi bisnis UMKM serta dukungan penuh program Bangga Buatan Indonesia. Rumah BUMN merupakan salah satu langkah kolaborasi dari BUMN untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas UMKM Indonesia untuk go modern, go digital, dan tentunya go global. Dan program ini diinisiasi oleh Kementerian BUMN Republik Indonesia sejak tahun 2016. Hingga kini, BNI telah membina 36 rumah BUMN di seluruh Indonesia melalui program pelatihan serta edukasi untuk mendorong UMKM lokal naik kelas dan go global. Untuk informasi lebih lengkap serta agenda kegiatan Rumah BUMN BNI, bisa langsung follow dan kepoin official sosial media Rumah BUMN BNI. IG-nya Rumah BUMN BNI. Ada titik di tengahnya ya, jadi Rumah BUMN.BNI. Baik, kita akan lanjutkan. Arif. Iya, Pak. Arif, banyak orang ini untuk mengembangkan bisnisnya sudah sukses. Tetapi untuk go global,
mereka kadang-kadang terkendala oleh banyak hal. Nah, tapi ini seorang Arif dengan produknya yang hanya kardus dalam tanda petik, tetapi bisa go global. Nah, ini pasti kita ingin tahu dong bagaimana kemudian caranya bisa sampai begitu. Ya. Yang pertama tadi sebenarnya sudah saya sampaikan, yang pertama adalah tentang branding gitu. Karena kalau saya pribadi bisa meng-highlight juga gitu bahwa material kardus ini itu memang tantangannya adalah bagaimana membranding material kardus yang mungkin harganya 3.000 1 kilonya, tiba-tiba kursi kita aja yang single seat itu harganya bisa sampai 350.000 gitu kan ya. Nah, itu kalau nggak dengan cara merepresentasikan branding yang bagus, itu menurut saya pribadi akan susah untuk dipresentasikan ke banyak orang, baik itu ke nasional maupun ke internasional gitu kan ya. Berarti apa? Berarti caranya adalah salah satunya mendukung bagaimana media-media yang digunakan untuk merepresentasikan itu, termasuk dengan promosi digital gitu. Menurut saya pribadi itu yang menurut saya pribadi harus benar-benar sekarang ini dilakukan, terlebih di masa pandemi semacam ini. Menurut saya pribadi, hari ini adalah hari di mana promosi UMKM, promosi usaha-usaha yang ada di Indonesia memang harus benar-benar go digital tadi, seperti yang disampaikan oleh BNI juga, gitu, bahwa hari ini mau produknya makanan, mau produknya kerajinan, ataupun produk-produk apapun yang ada di Indonesia, semua harus masuk ke digital juga, gitu kan ya pada akhirnya. Karena harapan kita adalah bagaimana tidak hanya memasarkan produk-produk ini di Indonesia atau hanya di tetangga-tetangga sekitar kita aja gitu, tapi benar-benar bisa go global gitu. Kalau Dus-Duk sendiri, awal mulanya bisa kita ekspor ke beberapa negara, ke Milan, ke Australia, ke Las Vegas, ke Bangkok, ke Singapura, ke Malaysia juga iya. Itu salah satunya ya dari digital marketing kita gitu, dari sosial media, dari Instagram, dari Facebook, dari YouTube. Dari situ justru malah mereka memperkenalkan, mereka mengenal Dus-Duk itu justru dari sosial media. Sesimpel itu sebenarnya. Tinggal bagaimana kita terus-menerus mengkomunikasikan itu di media atau di platform-platform sosial media tersebut, sehingga banyak orang yang lebih paham bahwa oh ada loh brand kardus dari Indonesia, yang sampai akhirnya mereka menghubungi kita, kemudian mereka merasa tertarik dengan produk kita dan menjual produk-produk kita di luar negeri. Itu menjadi salah satu hal yang terpenting ya. Kita memang harus benar-benar go digital. Jadi benar sekali ketika BUMN kemudian bekerja sama dengan Bank BNI, bekerja sama dengan rumah BUMN bahkan gitu, itu untuk membantu UMKM di Indonesia untuk benar-benar nggak cuma naik kelas, tapi benar-benar bisa menunjang bagaimana mereka bisa go digital juga. Gitu. Ya, ini catatan juga untuk pelaku UMKM, jangan kemudian hanya sekedar menjual, tetapi seperti tadi yang disampaikan oleh Arif, designpreneur, sekali lagi designpreneur, semuanya didesain, nggak cuma selesai di satu target saja bisa jual, dengan 100 buah aja udah seneng, tetapi bagaimana kemudian upscaling-nya. Tapi untuk naik kelas dan melompat lebih tinggi tentu ada banyak tantangan ya. Nah, sharing sedikit dong, antisipasi menjaga semangat, antisipasi untuk menjaga kendala-kendala yang ada, karena kan yang namanya pohon semakin tinggi gangguannya nih, anginnya semakin kenceng. Oke. Nah, ini tips yang menurut saya pribadi, Mbak Nohara kalau lagi Mbak Manohara kalau lagi lihat-lihat buku tabungan seneng nggak? Bahagialah kalau kredit. Apalagi kalau habis gajian ya. Kalau habis gajian kan seneng ya. Nah, itu juga yang sebenarnya saya lakukan dulu pertama-tama tahun 2013, 14, 15 kalau lagi kuliah. Kalau saya lagi down atau saya lagi nggak kepengen melanjutkan bisnis, itu pasti saya akan melihat laporan keuangan, melihat tabungan dulu, bahwa dulu saya pernah loh dapetin omset itu sekian ratus juta misal kayak gitu. Itu salah satu tipsnya gitu. Terus berikutnya adalah selain kita pinter ngelihat laporan keuangan, ngelihat bagaimana berapa omsetnya gitu kan ya, sehingga kita jadi wah saya aja dulu pernah dapetin segini, berarti berikutnya pun saya harusnya bisa nih dapetin seperti ini gitu kan ya. Yang kedua adalah kita harus pilih networking, kita harus pilih lingkungan yang bisa membuat kita bersemangat juga. Gitu. Saya pribadi sangat senang ketemu dengan beberapa orang gitu, termasuk di
acara-acara yang semacam ini gitu kan ya, termasuk dengan acara-acara UMKM Heroes yang dilakukan diselenggarakan oleh BNI, ketemu dengan pengusaha-pengusaha lainnya yang pada akhirnya sama-sama saling memberikan positive vibes sebagai seorang entrepreneur gitu, walaupun kita mungkin di masa pandemi ini merasa bahwa kok ada penurunan ya, ternyata wah berarti ini bro harus diginiin, mungkin ini yang harus, akhirnya kita mendapatkan insight yang bagus juga dari teman-teman kita sesama pebisnis gitu. Pada akhirnya itu yang membuat saya makin bersemangat dan nggak lupa bahwa oh iya ya, walaupun kita mungkin ada penurunan, tapi ternyata teman kita bisa memberikan semangat kita. Orang lain aja percaya bahwa bisnis kita bisa naik, nah, apalagi kita sendiri gitu ya, harusnya kita harus lebih percaya, harus lebih percaya bahwa bisnis kita memang benar-benar bisa terus-menerus naik gitu. Dan yang ketiga adalah ketika kita membangun bisnis, tidak lain dan tidak bukan itu, kita harus benar-benar yang sesuai dengan apa yang ada di hati kita juga gitu. Bukan berarti saya sangat jatuh cinta dengan kardus atau suka dengan kardus atau passion saya dengan kardus ya Mbak. Tapi mungkin passionnya justru malah di bidang bisnis desain, tapi pengelolaan materialnya adalah tetap material kardus gitu. Tapi justru malah passionnya adalah bagaimana mengembangkan bisnis ini, caranya bisa benar-benar terus sustain, terus bisa mendapatkan omset yang baik, terus bisa menghasilkan tim yang terbaik gitu kan ya. Bahkan di masa pandemi ini kita masih tetap open recruitment untuk tim-tim yang baru gitu kan ya. Bahkan pendaftarnya itu terakhir bisa sampai ribuan orang gitu kan ya. Itu menurut saya pribadi ada suatu spirit tersendiri untuk membuat saya tuh wah gila, orang-orang aja percaya nih gitu kan ya. Orang-orang nih makin semangat nih melihat Dusdukduk, ya harus kita makin semangat, dan itulah yang kita tebarkan juga untuk teman-teman kita di kantor kita juga gitu. Karena kreativitas itu tidak bisa hanya datang dari satu orang, bisa jadi dari teman, dari tetangga, dari saudara, karena dari mana-mana. Tetapi kalau poinnya yang bisa saya dapatkan, intinya adalah ekosistem, environment yang harus dibentuk, yang harus disiapkan, yang tadi sekali lagi, desainpreneur, harus didesain semuanya, nggak bisa asal aja. Akhirnya ya hanya segitu-segitu aja, bener nggak sih? Nah, tadi sempat di-mention mengenai UMKM Heroes. Nah, sekarang sudah jadi juara nih si Arif nih. BNI Entrepreneur Heroes 2021 kategori Creative Craft Hero. Wah, luar biasa sekali. Selamat ya sekali lagi. Kesannya gimana dong? Nah, ini juga jadi salah satu, saya tuh nggak tahu kenapa ketika mendapatkan penghargaan itu beberapa kali selalu bukan dari saya yang terawal gitu. Saya tuh karena waktu ada pendaftaran itu pun sebenarnya ada beberapa orang yang sudah DM ke kita bahwa wah ini ownernya bisa nih dimasukin UMKM Heroes gitu, di-mention juga di Instagramnya Dusdukduk. Bahkan ada beberapa orang yang dari BNI-nya langsung itu DM kita langsung, ayo dong daftar ini gitu. Terus akhirnya dari situlah mulai kepikiran juga, mulai melihat bahwa ini apa sih, ini acara apa sih gitu kan ya. Terus kemudian dilihat ternyata memang ada beberapa orang mungkin dari BNI yang di cabang Surabaya dan sebagainya itu sudah ada yang beberapa yang mendaftarkan kita juga gitu. Nah dari situlah mulai paham bahwa oh ini adalah semangatnya BNI untuk memberikan apresiasi kepada UMKM yang dianggap benar-benar heroes, dianggap benar-benar menginspirasi, mungkin dianggap benar-benar bisa memberikan impact yang luar biasa untuk teman-teman UMKM yang lainnya, bahkan teman-teman yang mungkin belum berusaha akhirnya bisa terinspirasi. Itu menurut saya pribadi sangat sejalan dengan apa yang sudah dilakukan Dusdukduk juga gitu, bahwa kita pengen banget bahwa membuktikan bahwa Dusdukduk ini sebagai salah satu UMKM pionir yang tidak hanya sekelas manufaktur menghasilkan kerajinan, tapi kita juga menghasilkan produk UMKM dari material kardus dengan kantor kita yang masih rumahan pun gitu, tapi kita juga sudah bisa menghasilkan produk yang luar biasa, omset yang luar biasa, dan juga bisa mendapatkan penghargaan sebagai sertifikasi bisnis yang profesional juga. Gitu, ini kalau aku lihat di Instagramnya bukan cuma desain untuk stage, untuk stand ya, tetapi ini ada yang menarik yang paling atas yang baru juga diposting, hat, topi, opo maneh iki. Nah itu juga Mbak Brigita gitu. Jadi kita tuh kadang-kadang
membuat produk-produk kita itu benar-benar tidak terduga. Walaupun kita mungkin eksekusinya adalah yang paling besar, hampir 70-80%-nya adalah dekorasi event atau dekorasi rumah gitu kan ya. Tapi justru malah dari beberapa klien kita berkolaborasi dengan beberapa brand-brand gitu kan ya, mulai dari brand fashion, kemudian cafe, resto yang skalanya itu nggak cuma nasional tapi juga berkolaborasi dengan brand-brand internasional juga, yang mereka justru malah melihat potensi material kardus ini, wah ini bisa nih dibuat dekorasi fashionnya, bisa nih dibuat topinya, bisa nih dibuat perlengkapannya, hiasannya atau apapun itu gitu. Dan kita selalu merasa bahwa oke, kita akan buktikan gitu kan ya, kalau material kardus ini bisa kok dibuat semacam itu yang karena ini minta, lucu, ada gitu. negeri dongeng di bawah laut juga, terus ada kemudian aku lihat peternakan rusa, kok yo iso. Idenya dari mana sih begitu? Nah, kalau saya pribadi sebenarnya kalau ditanya idenya dari mana, itu justru malah ide-idenya itu adalah dari ide keliaran saya juga gitu, Mbak Brigita gitu. Misal kita bikin hutan yang ada rusa-rusanya itu ya, itu adalah kita bekerja sama dengan salah satu fashion designer, Mas Ivan Gunawan gitu kan ya. Kita mengeksplorasi itu untuk project untuk memamerkan produk-produk beliau, salah satunya adalah tas-tas beliau waktu itu gitu kan. Nah itu inspirasinya adalah bagaimana spirit untuk yang lagi happening saat itu adalah berita hutan-hutan di Indonesia itu terbakar gitu kan. Dari situ saya justru malah menginspirasinya adalah ya udah kita bikin hutan. Kemudian bikin hutan, hewan apa ya yang paling representatif hutan di Indonesia itu, kerennya itu pakai hewan apa. Akhirnya terciptalah kayaknya hewan rusa nih cantik ya gitu kalau untuk dipamerkan gitu kan ya, karena produk-produknya kan produk fashion, harus estetik, harus fashionable, misal harus orang itu melihat sesuatu hal, wah ini walaupun kardus ternyata ikut nge-fashion banget gitu kan ya. Akhirnya terciptalah ide-ide itu gitu. Jadi justru malah ide-idenya destruktif itu nggak pernah ada kebayang bahwa oh iya kita di tetangga sebelah bikin kardus atau bikin dekorasi dari apa, terus kemudian bikin dekorasinya untuk apa gitu. Justru malah saya itu terinspirasinya dari sesuatu hal yang realis gitu kan ya. Terus kita coba-coba bikin secara versi kardusnya gitu. Jadi itu jadi salah satu hal yang menarik juga untuk diceritakan ke banyak orang bahwa ini filosofinya nggak main-main loh kalau kita bikin kardus. Makanya jangan tanya kardus harganya berapa atau dekorasinya harganya berapa gitu kan ya. Oh, pengen idenya itu murah. Enggak, ini juga kembali menekankan tadi yang sudah disampaikan oleh Arif bahwa butuh tim yang baik, tim yang kreatif untuk paling tidak bisa bertukar ide, untuk paling tidak bisa menerima masukan dan kemudian menemukan hal-hal baru. Sekali lagi hal-hal baru yang bisa diterima sesuai dengan pasar. Karena kalau cuma jadi follower, buat apa? Begitu ya. Akhirnya bisnisnya kayak yang tadi pertama kali disampaikan oleh Arif, nggak akan sustain. Ya, bukan kue sus. Nih teman-teman yang ada di sini ngomongnya kue sus karena udah mulai lapar gitu ya. Bukan, tapi sustain yang bisa continue begitu ya. Nah, apa kemudian yang mau disampaikan oleh seorang Arif Susanto kepada anak muda yang ada di luar sana? Kalau menurut saya pribadi, sekarang ini yang sering saya sampaikan Mbak Brigita, di masa pandemi ini ada satu kata yang paling banyak di searching di Google atau sering banyak disampaikan banyak orang, yaitu kata adaptasi. Yang menurut saya pribadi ketika saya balik ke saya pribadi, ternyata adaptasi itu kalau dicari artinya itu nggak cuma sekedar di masa pandemi ini kita harus beradaptasi loh Mbak Brigita gitu. Itu maknanya menurut saya pribadi dalam banget gitu. Karena mau sebelum pandemi, mau waktu pandemi, bahkan nanti setelah pandemi, kita itu sebagai manusia itu harus benar-benar terus beradaptasi gitu. Kita mulai dari lahir procot ke dunia gitu kan ya, yang harus beradaptasi. Tiba-tiba TK, SD, SMP, SMA, bahkan kuliah masuk ke bisnis itu pun juga harus banyak beradaptasi gitu. Dan bahkan saya sering sekali menyampaikan bahwa keberhasilan kita itu adalah bermula dari keberhasilan adaptasi kita, dan kegagalan itu bermula dari kegagalan adaptasi kita gitu. Jadi apapun yang kita lakukan ketika kita berhasil beradaptasi itu, ya pastinya kita akan
menuai kesuksesan kita juga. Nah, kalau kita nggak berhasil atau kita gagal dalam beradaptasi, ya kemungkinan kita nggak akan pernah bisa berhasil untuk mencapai goal kita, mencapai bisnis kita yang kita inginkan tadi gitu. Jadi menurut saya pribadi ya, teman-teman semuanya harus tetap semangat, harus tetap adaptasi dengan apapun keadaan di sekitar kita, karena semua hal yang berproses itu pasti akan beradaptasi. Semacam itu. Ya, pandemi ini yang kemudian juga mendorong kita supaya proses adaptasinya semakin cepat. Kalau tidak pandai beradaptasi, di rumah terus stres gitu ya. Adaptasinya gimana? Ya oke lah, nonton Korea. Tapi kalau cuma nonton Korea aja nggak akan ada value-nya. Sama kayak kalau kita lewat jalan Surabaya ngeliatin kerdus, ya value-nya segitu-segitu aja. Tapi bagaimana ide-ide liar, tadi juga sudah disampaikan oleh Arif, ini kemudian dimantapkan, dikristalisasi, dan direalisasi. Nah, tadi kan ngomongnya aliran realis. Nah, ini harus realistis semuanya. Jangan cuma di awal-awal. Nanti ditangkap burung-burung di atas sana. Oke, Arif, sebelum saya menutup, saya akan mengajak juga untuk melihat video berikut ini terlebih dahulu. Indonesia, sebuah negeri indah yang penuh pesona, terdiri dari ribuan pulau dengan ratusan budaya. Dengan hasil alam melimpah ruah begitu kaya. Tangan-tangan terampil menciptakan produk UMKM terbaik karya anak bangsa. BNI hadir memberikan dukungan penuh membangkitkan UMKM Indonesia untuk bersaing di pasar internasional. Mulai dari produk olahan hasil laut, produk hasil perkebunan seperti teh, kopi, dan coklat, hingga makanan ringan aneka jenis, telah masuk dalam top list untuk dikurasi di pasar global. Peluang UMKM Indonesia untuk go internasional semakin terbuka. Dengan produk-produk yang berkualitas, UMKM Indonesia bisa bersaing di kancah internasional. Kehadiran kantor cabang luar negeri BNI berperan sebagai penghubung dengan market di luar negeri, serta penyedia fasilitas perbankan yang memudahkan importir dalam membeli produk-produk UMKM Indonesia. Keberhasilan UMKM Indonesia di pasar dunia adalah kebanggaan bersama. Karena inilah komitmen BNI untuk melayani negeri. Ya, Expora adalah solusi digital yang dikembangkan oleh BNI untuk UMKM Indonesia yang ingin meningkatkan kapasitas bisnis dengan menembus pasar global. Expora dapat diakses dengan bebas oleh semua pelaku UMKM melalui domain expora.id. Sekali lagi, expora.id. Ada beragam fitur yang tersedia di sana, mulai dari solusi pendanaan hingga dukungan perluasan pemasaran UMKM di pasar global melalui kantor cabang BNI di Inggris, Singapura, Hong Kong, Korea Selatan, Jepang, dan New York. Baik, terima kasih Arif Susanto. Luar biasa sekali ya sharing dan inspiring story-nya yang sudah berbagi juga pengalaman suka duka dalam mengembangkan kardus itu. Matur nuwun sangat Mbak Brita. Yang sukses mengembangkan kardus. Bukan lelaki kardus yang dinyanyikan oleh ibu-ibu itu ya. Sekali lagi thank you Arif Susanto. Matur nuwun. Jadi memang semakin banyak ya harapannya generasi muda Indonesia yang bisa tergerak untuk menjadi creative planner berikutnya dan bermanfaat bagi penggerak ekonomi lokal di masing-masing daerah. Podcast Entrepreneur Heroes From Zero to Hero dipersembahkan oleh Ayo Naik Kelas dan PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk. Sampai jumpa dan hidup Creative Planner Indonesia. Bye-bye.